681. Damar masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia sendiri pun tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, dia merasakan kesadarannya perlahan mulai pulih, dan dia merasakan rasa sakit yang hebat. Ya, itu menyakitkan. Kini dia dalam kondisi sepenuhnya telah masuk ke dalam jiwanya. Dia merasa bahwa tubuhnya, seluruh anggota badannya, dan tulangnya tampak terbungkus oleh cairan putih yang aneh. Cairan putih itu tampak mengalir. Setiap cairan yang mengalir melewati setiap inci tubuhnya itu, seolah-olah merobek tubuhnya. Ketika dia menyadari bahwa dia akan kembali pada kesadarannya, dia merasakan sakit yang tak ada habisnya. Ada apa ini? Bahkan aku tidak bisa mati dalam keadaan damai. Dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa dia akan mati. Dia tidak tahu bagaimana dia kembali pada kesadarannya. Seluruh tubuhnya terasa berkedut. Rasa sakit itu seolah telah menguasai seluruh tubuhnya. Dia tanpa sadar memukul tangannya ke dinding. Bahkan tanpa menggunakan energi Qi, pukulannya itu bisa langsung membuat lubang di dinding sebelah aula itu. Kekuatan fisiknya telah sangat meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Bok, 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 dia tak hentinya memukul dinding dan berusaha untuk mengurangi rasa sakitnya, tetapi rasa sakit yang luar biasa itu terus berlanjut menguasai seluruh tubuhnya. Cit cit cit, tidak jauh, seekor rubah putih bersih menatap Damar dengan penuh semangat dan melompat kegirangan. Tidak tahu apa karena tubuh Damar yang mulai bergerak lagi atau bukan, rubah itu kembali menyeret banyak benda ke aula itu, dan semua benda itu menumpuk di dekat Damar. Damar merasa tubuhnya terus mengalami perubahan, rasanya seperti saat dia membunuh Gold Ghost untuk pertama kalinya dan pingsan di ranjang selama lebih dari 20 hari. Kali ini, dia juga merasa tubuhnya mengalami transformasi hebat. Dia tidak tahu apakah ini merupakan transformasi yang baik atau buruk. Transformasi pertama membuatnya meningkatkan kekuatannya, dia melampaui Hot Gas dan akhirnya mencapai tingkatan Half Undying Flame. Kali ini dia tidak tahu dirinya akan bertransformasi seperti apa. Rasa sakit yang parah di tubuhnya membuatnya tak tahan. Dia terus memukul-mukul tanah dan meraung kesakitan. Proses ini berlangsung sekitar 4 atau 5 jam. Akhirnya, cairan putih itu tampak mengalir di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, energi Qi milik Damar mulai mengalir ke seluruh tubuhnya dan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Damar menghela napasnya dan membuka matanya. Pada saat ini, matanya seolah cerah. Dia melihat dirinya sedang berada di sebuah aula, dan dia melihat ke sekeliling dan ada banyak pilar batu di aula. Terlihat juga ada beberapa ukiran di pilar itu. Lalu di sebelah tubuhnya, ada banyak barang-barang yang menumpuk. Dia ingat dengan jelas, ketika dia dalam keadaan masih setengah sadar, tidak ada barang-barang ini dan ruangan pun sangat kosong. Apa ini Burial Ground? Kata Damar sambil mengerutkan keningnya. Apa aku sudah pulih? Loh, sebenarnya apa yang terjadi? Dia sedikit bingung. Dia melihat tubuhnya. Luka-luka itu telah benar-benar hilang dari tubuhnya dan kulitnya tampak menjadi sedikit lebih putih. Faktanya, kondisi kulit Damar sebelumnya biasa saja, karena dalam 3 tahun menikah dengan Sisi Raharjo, dia bekerja di lapangan. Dia sering terkena sinar matahari dan hujan sepanjang tahun, dan kulitnya menjadi lebih gelap. Tetapi kali ini ketika dia sedang dalam kondisi sekarat, dia justru melihat kondisi kulitnya yang jauh membaik. Damar tampak bingung, aku tidak mungkin benar-benar mati, kan? Namun, masih ada beberapa rasa sakit yang tersisa di tubuhnya, tapi rasa sakit itu tak seberapa. Hal ini menjadi penanda bagi Damar bahwa dia telah pulih dan dia tidak mati. Cit cit cit. Pada saat ini, rubah putih itu mencicit dengan penuh semangat lalu berlari ke arah Damar. Rubah membuka mulutnya pada saat yang sama dan mengeluarkan sebuah tulang ke tanah dari dalam mulutnya itu. Tulang itu berwarna putih seperti batu giok. Damar pun melihatnya dan merasa kaget. Tulang ini seukuran lengan, bahkan terlihat seperti lengan. Yang terpenting adalah Damar merasa tulang ini memiliki daya tarik yang besar padanya. Itu artinya, ini adalah tulang naga. Sebelum dia pulih, rubah putih itu berlari di sekitar Damar beberapa kali. Dia sangat bersemangat sehingga dia memandang Damar seolah-olah dia sedang meminta pujian padanya. Damar melihat barang-barang di sekelilingnya, dia lalu mengerutkan kening dan berkata, kamu yang membawakanku barang-barang ini. Dia benar-benar secara refleks mengatakannya. Kemudian dia merasa dirinya sedikit konyol, karena rubah itu, kan hewan dan mana mungkin mengerti dengan apa yang Damar katakan.
Namun yang mengejutkan, ketika Damar mengatakan itu, rubah putih itu terlihat bersemangat dan menganggukkan kepalanya. "Kamu bisa mengerti ucapanku?" tanya Damar dengan heran. "Cit cit cit." Rubah kecil itu mengangguk dengan pintarnya, dan kemudian berbalik ke arah Damar dengan penuh semangat. Damar melihat ke tanah dan melihat mangkuk dengan sisa cairan berwarna putih di dalamnya. Damar merasa itu mirip dengan yang ada di tubuhnya. Dia bertanya, "Kamu yang menyelamatkanku dengan ini?" Rubah kecil itu mengangguk. Damar pun terkejut. Dia tidak tahu benda apa itu, namun efeknya sangatlah bagus. Dia pun bertanya lagi, "Ini burial ground, bukan?" Rubah kecil itu mengangguk lagi. Damar mulai melihat sekelilingnya. Ada banyak barang-barang di sekelilingnya. Ada beberapa kotak kayu, dan kotak kayu itu cukup besar. Damar sendiri tidak tahu bagaimana caranya rubah kecil itu bisa memindahkan kotak itu ke sini. Tidak diragukan lagi bahwa rubah kecil adalah cenayang yang dapat memahami bahasa manusia. Dan juga sepertinya dia memiliki kekuatan yang besar. Damar pun lalu membuka kotak itu. Kali ini, dia tercengang. Di dalam kotak itu, ada sepasang benda giok putih, dan kotak yang penuh dengan tulang abadi. Ada 3 kotak yang seperti itu di sini. Damar pun menelan ludahnya, dan matanya dipenuhi rasa tak percaya. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke sebuah kotak besi di sebelahnya. Dia membuka kotak besi itu. Di dalam kotak besi, ada banyak buku kuno. Damar sendiri bahkan belum pernah melihat aksara yang tertulis di buku itu. Itu bukan sebuah aksara kuno, tapi itu sedikit seperti hieroglif yang dipelajari di buku. Damar pun tak mampu memahaminya, tetapi dia tahu bahwa barang-barang ini mungkin bukan barang sembarangan. Sangat mungkin bahwa di antara barang-barang ini terdapat suatu metode bela diri dan sebagainya. Untuk terjemahan khususnya, dia harus keluar dan mencari ahli yang profesional untuk bisa mengetahuinya. Terakhir, pandangan Damar tertuju pada sebuah sarung pedang yang sudah berkarat. Damar pun menyentuhnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, seluruh tubuh Damar terasa bergetar. Dia merasa memiliki keterikatan yang besar dengan pedang ini. Apa yang terjadi? Damar menarik napas dan ingin mencabut pedang panjang itu. Seketika energi Qi dalam tubuhnya pun bereaksi. Saat berikutnya, dia merasakan aura yang sangat kuat dari pedang panjang itu. Jika Red Sword dapat meningkatkan kekuatan Damar sekitar 10%, Blue Sword dapat meningkatkan kekuatan Damar sekitar 20%, maka pedang perunggu kuno ini setidaknya dapat meningkatkan kekuatan Damar sekitar 31%. Energi Qi-ku. Di saat yang sama, Damar menemukan bahwa energi Qi miliknya juga memiliki beberapa perubahan. Bersambung, 682. Damar sedikit mengangkat tangannya, dan energi Qi itu menyebar ke seluruh telapak tangannya. Pada saat ini, dia merasa bahwa energi Qi miliknya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, dan kualitasnya telah sangat meningkat. Dan itu jauh lebih meningkat dari yang sebelumnya. Ya, seharusnya ini adalah batas dari Half Undying Flame, kata Damar sambil berpikir. Dia yang dulu telah menyentuh ambang batas dari Half Undying Flame, tetapi masih ada celah yang kurang lebih dibandingkan dengan Dr. T dan Jusman Yun. Tapi sekarang, dia merasa telah mencapai tingkatan itu dan dia bisa merasakan tingkatan Undying Flame. Rasanya seperti hanya kurang satu langkah lagi saja. Namun, ini hanyalah sebuah hambatan dalam suatu kemajuan. Jika dilihat dari perspektif 4 keluarga, atau orang yang ada di bumi, hanya ada satu orang saja selama bertahun-tahun yang menyentuh tingkat Undying Flame, yaitu Iman. Sulit untuk melewati tingkatan ini, namun begitu mampu melewatinya dan setelah berhasil mencapai tingkatan Undying Flame, jika suatu saat akan datang Ghost yang menyerang, maka itu bukanlah suatu masalah lagi. Damar berbeda dengan Iman. Meskipun Iman telah mencapai tingkatan Undying Flame, dia hanya memiliki satu belati karena alasan fisiknya. Namun begitu Damar telah mencapai tingkatan Undying Flame, maka dia tidak akan terikat oleh apapun. Ini adalah perbedaan yang cukup penting. Dan dapat dilihat bahwa tulang naga memiliki karakteristik yang berbeda dari tulang abadi lainnya. Secara khusus, hanya jika Damar telah mencapai tingkatan Undying Flame, maka baru bisa dimengerti. Rasa sakit itu masih terasa. Damar merasa bahwa tubuhnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam hal kekuatan keseluruhan, dia tidak tahu seberapa banyak dia telah meningkat. Dia merasa bahwa jika dia dibiarkan untuk berhadapan dengan Jusman Yun lagi, dia tidak akan terluka parah. Bahkan jika dia tidak membuka jurus lonjakan kematian sekalipun, dia merasa bahwa dia pasti bisa mengalahkannya.
Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tak sadarkan diri, kata Damar sambil mengerutkan keningnya. Mereka pasti sangat khawatir. Cit cit cit. Pada saat ini, rubah kecil itu sepertinya mengerti dengan ucapan Damar. Setelah membuat suara itu, rubah itu seperti sedang menggambar dua garis horizontal di tanah. Damar terkejut bahwa hewan itu tampaknya benar-benar seorang cenayang. Jadi maksudmu aku koma selama 2 hari? Tanya Damar. Kepala rubah kecil itu pun mengangguk-angguk. Damar mengerutkan keningnya. Jika dia koma selama 2 hari dan selama itu tidak ada kepastian antara hidup atau matinya, Thalia, Lilia, dan yang lainnya pasti khawatir dengan kondisinya. Namun, dia masih belum mau mengambil tindakan yang signifikan, meskipun dia bisa mengatur energi chi miliknya. Namun masih merasa ada bagian kaku di tubuhnya, yang membuatnya tidak bisa menggerakkan tubuhnya terlalu banyak. Damar tidak punya pilihan selain duduk di tempat dan mengobrol dengan rubah itu. Bisa dibilang kalau rubah ini benar-benar seperti cenayang. Lalu dia pun bisa mengerti dengan bahasa manusia dan dia terus membuat suara, dan itu sangat lucu. Setengah jam kemudian, Damar merasa tubuhnya hampir sepenuhnya pulih, dan rasa kaku di tubuhnya itu perlahan mulai menghilang. Dia berdiri dan berkata, "Rubah kecil, apa kamu mengenal dengan baik Burial Ground ini?" Rubah kecil itu tampak ragu-ragu, dan kemudian mengangguk dengan lucunya. Damar pun mengelus-elus hidungnya. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan tempat ini, tapi dia kemudian berpikir baik-baik. Dia telah sampai ke tempat ini, dan itu tidak sama seperti pergi mencoba untuk membuka Burial Ground. "Apa kamu tahu bagaimana cara membuka Burial Ground? Bawa aku untuk mencobanya ya," kata Damar. Cit cit cit. Rubah kecil itu mengeluarkan suaranya lagi dan menggelengkan kepalanya seperti sebuah mainan lucu. Pada saat yang sama, seluruh tubuh sedikit gemetar, seolah mengingatkan Damar tentang sesuatu. "Maksudmu sangat berbahaya untuk membuka Burial Ground?" tanya Damar sambil mengerutkan keningnya. Cit cit cit. Rubah kecil itu pun mengangguk. Damar mengerutkan kening dan berkata, "Apa aku harus mencapai Undying Flame dulu baru bisa membuka Burial Ground-nya?" Rubah kecil itu mengangguk, namun kemudian menggelengkan kepalanya. Rubah itu pun berbalik ke arah kotak besi itu. Dia menemukan sebuah buku kuno dan menjatuhkannya ke hadapan Damar. Damar pun mengambilnya dan melihatnya. Dia menemukan bahwa itu adalah sebuah teknik bela diri. Banyak sekali gerakan direkam di dalam buku itu. "Untuk mencapai Undying Flame, harus berlatih ini," tanya Damar dengan ragu-ragu. Rubah kecil itu mengangguk lagi dan seolah membenarkan apa yang Damar ucapkan. Damar mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak syarat untuk dapat membuka Burial Ground ini. Undying Flame, meskipun dia telah menyentuh ambang batasnya, tetapi Master Ghost tahu butuh waktu berapa lama untuk bisa melewatinya. Tentu saja, dalam hal berlatih, Damar percaya diri. Dia menghela napasnya dan melihat ke arah kotak-kotak itu. Di dalam kotak itu ada banyak tulang abadi dan teknik bela diri. Itu merupakan salah satu tujuan kunjungan Damar ke Burial Ground. Sekarang dia telah berhasil memperolehnya, yang dapat dianggap sebagai menyelesaikan tugas. Dia lalu menghela napasnya. "Ya sudah, kita pergi saja dulu." "Rubah kecil, bisakah kamu membawaku keluar dari tempat ini?" Rubah putih mengangguk dengan lucu, dan kemudian tiba-tiba melompat ke bahu Damar, lalu menunjuk ke sebuah lorong dan mengeluarkan suara desitannya. Rubah itu tampaknya sangat bersemangat sekali. "Apa kau akan ikut pergi bersamaku?" tanya Damar sambil memiringkan kepalanya dan melihatnya. Cit cit cit. Rubah kecil itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Damar melihat ke tanah. Dia mengambil pedang perunggu kuno dan menarik keluar beberapa kotak itu dengan tali. Beberapa kotak sangat berat, termasuk tulang abadi yang ada di dalamnya. Tapi bagi Damar, sebenarnya tidak masalah. Di bawah arahan rubah kecil itu, dia terus berjalan ke depan di sepanjang lorong itu. Tiba-tiba, Damar merasakan ada deru napas. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Rubah kecil, apa ada orang lain di Burial Ground ini?" Cit cit cit. Rubah kecil itu mengangguk dan menunjuk sebuah lorong pada Damar. Bagian bawah Burial Ground ini benar-benar sangat besar sampai meluas ke segala arah. Damar mengelus-elus hidungnya, dan kemudian berkata, "Ayo kita pergi dan lihat." Di dunia luar, Thalia menunggu dengan cemas. Suara keras sebelumnya itu telah menghilang untuk waktu yang lama, tetapi Damar adalah satu-satunya yang memasuki Burial Ground itu. Mereka percaya bahwa suara yang ditimbulkan itu berasal dari Damar.
Ketika suara itu terdengar sampai keluar, semua orang terlihat begitu bersemangat. Mereka seperti sedang menunggu suatu keajaiban. Bahkan Master Mo pun langsung mengatakan bahwa Damar mungkin saja sedang mencoba membuka burial ground itu. Tentu saja, orang-orang dari keluarga Yun terlihat tidak senang dengan hal itu. Jusman Yun selalu berpikir bahwa Damar tidak akan bisa menahan serangan pedangnya. Karena celah kekuatan di antara dirinya dan Damar sangatlah jelas. Iman pun duduk di tempatnya. Dia tidak tahu kenapa hatinya merasa sangat gelisah. Wosh! Tiba-tiba, dia melihat ke langit. Di langit, ada sekelebat cahaya ungu melintasi langit dan lurus ke satu arah. Apa terjadi sesuatu? Iman mengerutkan keningnya. Sementara itu di Sin City, di pintu Manor Hot Gas, seorang pria berdiri di sana. Di punggungnya ada pedang panjang berwarna biru seperti bintang. Dia melihat ke arah manor itu dan bergumam, tidak ada. Bersambung, 683. Sin City, ada terlalu banyak orang bersenjata di kota ini. Jadi, tidak aneh jika orang dengan pedang panjang di punggungnya muncul di tempat ini. Jika ingin melihat sesuatu yang aneh darinya, yaitu dari bagaimana cara dia membawa pedang di punggungnya yang diberdirikan dengan tegak lurus. Kemudian pedang panjang itu, sama seperti Blue Sword yang bercahaya, bahkan tidak menggunakan sarungnya, membuat orang sedikit tak nyaman melihatnya. Pria itu berdiri di pintu manor, menatap ke dalam sebentar, dan kemudian mengerutkan keningnya. Dia terlihat masih muda, sepertinya dia baru berusia 30 tahunan. Terlihat semburat arogan dari alis orang itu. Jika tidak ada, maka memang tidak ada, gumamnya. Lalu dia berkata, aku benar-benar tidak terbiasa dengan aksen dan bahasa bumi. Kemudian dia pun berteriak, wosh! Ada sebuah bola cahaya yang sangat kecil tiba-tiba terbang dan berhenti di depannya. Ada gambaran yang tak terhitung jumlahnya dari bola cahaya itu. Pria itu kemudian merabat telinganya dan berkata, analisis data. Baiklah, terdengar suara robotik dari telinga pemuda itu. Seluruh pulau telah dipindai. Pulau ini mencakup area seluas 67.534 km persegi dan total 1.090.000 orang yang tinggal di sini. Aktivitas utama berada di kota ini. Area yang luas belum dikembangkan. Ada sebuah bundaran. Ada keberadaan 23 red, tidak ada tingkatan di atas gold. Suara itu terus-menerus mentransmisikan info itu ke telinga pemuda itu, dan pemuda itu mulai mengernyitkan alisnya. Apa ini? Masyarakat primitif, ujar pria itu sambil menarik sudut bibirnya tanda meremehkan. Butuh ratusan tahun untuk mencari tempat yang begitu menyeramkan, dan para pelopor itu sama sekali tak berdaya. Hei, saat itu, di dalam Manor Hot Gas, seseorang melihat ke arahnya dan berteriak, siapa kamu? Pemuda itu mengerutkan keningnya. Dia pun berkata, saya mencari Dr. T. Di mana dia? Dr. T telah meninggalkan Sin City. Dia bilang bahwa jika ada yang datang mencarinya, maka dia menyuruh orang itu untuk menunggunya di kota LH, dan dia akan secara langsung untuk menghubunginya, kata orang yang ada di dalam Manor Hot Gas itu. Kota LH, kata pemuda itu mengangguk. Dia berkata, baiklah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan beberapa langkah. Dia tiba-tiba berhenti, dan kembali membalikkan badannya ke arah pintu dan berkata, oh ya, nama saya bukan, hei. Jika diterjemahkan menggunakan bahasa planet kalian, kau bisa memanggilku, Mer. Hol, kemudian dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, orang yang berada di dalam manor itu mengerutkan keningnya dan tidak mendengar apa yang dikatakan orang itu dengan jelas. Melihat dari pedang yang berada di punggungnya itu, dia berkata, orang yang aneh. Setelah mengatakannya, dia pun berbalik dan bermaksud berjalan ke dalam manor, tetapi saat itu seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuhnya kaku di sana. Tak lama kemudian, dia pun berubah menjadi patung es. Di atas langit, terlihat ada cahaya ungu menyala, kecepatan rompas sangatlah cepat. Dia terbang dengan sangat cepat di atas awan. Dia yang telah mencapai tingkatan Undying Flame, dengan bantuan badan dari Purple Ghost, dia jadi memiliki kemampuan untuk terbang. Jika diperhatikan, pada saat ini ada sedikit kecemasan di matanya. Dia langsung menuju ke kutub utara, dan dia meningkatkan kecepatannya dengan ekstrim. Dengan cepat dia langsung sampai di gua tempat dia berada. Tanpa pikir panjang lagi dia langsung masuk ke dalam gua. Namun, pada saat dia baru saja memasuki gua, badan besar Ghost pun mulai bergetar dan cahaya ungu tiba-tiba meledak. Di ruangan besar dalam gua itu,
ada dua orang yang sedang duduk di sana. Ya, ada dua orang. Keduanya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan t-shirt dan wanita itu mengenakan baju yang sedikit terbuka. Dia memakai topeng dan memegang cambuk kulit di tangannya. Pria itu duduk menyilangkan kakinya di sana, sedangkan wanita itu berdiri di belakangnya. Sudah lama tak bertemu, terdengar suara yang memulai pembicaraan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa bumi, aku seharusnya memanggilmu Madan, benar bukan? Purple Ghost memandang mereka dengan waspada. Pak Madan, semua pertemuan di dunia hanyalah sebuah pertemuan lain. Pria itu masih memegang sebuah buku. Dia lalu berkata sambil tersenyum, kita mungkin belum pernah bertemu lagi selama 100 tahun lamanya. Kamu bilang, kamu akan menyerah dan kembali denganku. Ataukah aku yang harus memusnahkan tubuhmu, kemudian kita pergi kembali bersama. Setelah beberapa saat merasa kaget, Purple Ghost menghela napasnya, apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Kalian datang ke sini, bukan hanya semata-mata karenaku. Tentu saja, itu bukan karenamu. Tanpa disangka, di planet yang terpencil ini memiliki begitu banyak tulang abadi. Ini adalah harta yang tersembunyi, kata pria itu sambil tersenyum. Damar sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di Kutub Utara dan Sin City. Pada saat ini, dia sedang berjalan di sepanjang lorong itu dan segera tiba ke suatu sisi lorong. Apa itu kau? Di lorong itu, Damar melihat orang yang dikenalnya, dia adalah Dr. T. Matanya sedikit terbelalak dan berkata, bagaimana caranya kamu bisa masuk ke sini? Saat ini, Dr. T terlihat sangat canggung. Setelan jas di tubuhnya berubah jadi banyak goresan, dan tongkat di tangannya agak bengkok. Ini adalah senjatanya, dan senjata ini jelas sangat bagus. Menurut pengamatan Damar, itu mungkin terbuat dari Red Sword, tetapi saat ini tongkat itu terlihat jadi bengkok. Dr. T juga memperhatikan Damar. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja dengan membunuh kalian semua orang-orang dari luar dan akhirnya aku masuk ke sini. Mata Damar terbelalak dan berkata, apa kau cari mati? Dr. T menghela napasnya. Dia memantapkan posisi berdirinya, kemudian dia bersikap seperti biasa. Meskipun dia terluka parah, dia masih memiliki rasa percaya diri yang tidak tahu dari mana asalnya. Dia sejenak melihat Damar dari atas ke bawah dan berkata, tak disangka. Kau ternyata masih hidup dan mencapai batas Undying Flame. Dia melihat ada perubahan di tubuh Damar. Damar pun mendengus. Dia menarik napas dan memegang pedang perunggu kuno di tangannya. Dia memandang Dr. T dan berkata, orang tua, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi seperti ini, tapi aku sudah lama tak nyaman melihatmu. Aku selalu merasa sebuah bencana untuk tetap membiarkanmu ada. Jadi apa kau ingin membunuhku? Tanya Dr. T dan memandang Damar sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu jika aku memberitahumu bahwa aku bisa berhubungan dengan para ghost itu? Damar mengernyitkan alisnya. Menghubungi para ghost. Tingkatan tinggi di Red Lotus memiliki cara tertentu untuk melakukannya, tetapi tidak tahu mengapa rasanya aneh sekali untuk mendengar ucapan itu keluar dari mulut Dr. T. Biarkan aku memberitahumu sebuah informasi, kata Dr. T. Apa kau tahu kenapa aku ingin masuk ke dalam Gunung Siwa? Tak masalah bagimu jika kau ingin menipu orang lain. Tetapi jika itu padaku, maka kau terlalu berpikir berlebihan. Aku tidak tertarik dengan apa yang kau katakan. Sekarang, aku hanya ingin kau mati, kata Damar yang langsung mengeluarkan pedang perunggu kuno itu. Bersambung, 684. Damar langsung mengeluarkan pedangnya. Dia tahu kalau Dr. T adalah seorang veteran dalam hal ini. Taktik yang dimiliki Dr. T sudah bisa ditebak oleh Damar. Negosiasi, Dr. T bertujuan untuk ingin mengulur waktu supaya Damar mengurungkan niatnya untuk bertarung. Dr. T tidak merasa ini waktu yang tepat untuknya bertarung dengan Damar yang baru saja mencapai batas Undying Flame. Dr. T berpikir tidak ada untungnya bertarung saat ini, terlebih lagi dia merasakan kekuatan Damar yang kian berkembang. Kalau dia kalah, tujuannya selama ini akan menjadi sia-sia. Semua usahanya, penelitian, dan waktu yang sudah dia habiskan semuanya akan menjadi angan yang tak sampai. Walaupun beberapa kali saat mereka bertemu tidak terjadi pertarungan serius. Tapi sejak ada yang terbunuh di Sin City keduanya benar-benar sudah mencapai titik ingin saling membunuh. Dr. T sama misteriusnya dengan Wallace. Damar masih merasa aneh dengan bagaimana Dr. T ada di tempat ini. Padahal sebelumnya, dia melihat Wallace dan Dr. T sedang bertarung sampai masuk ke dalam hutan.
Mereka saling menyerang dan melawan sampai kejar-kejaran. Apa Wallace kalah? Atau Dr. T yang kalah? Tapi bagaimana bisa Dr. T muncul di Burial Ground? Damar mempunyai firasat, kalau dia membiarkan Dr. T hidup, cepat atau lambat Dr. T akan membuatnya semakin kesulitan. Entah rencana apa lagi yang akan dia siapkan. Dan beberapa kali Damar berbicara dengan Hugo maupun Iman, mereka berdua selalu mengatakan kalau ada kesempatan, Dr. T harus segera dibunuh. Damar, apa kamu tidak penasaran soal hal ini? Yah, kamu tahu sendiri, kan kalau aku bekerja sama dengan Night Watcher tapi kemudian aku memilih jalanku sendiri. Aku bisa memberitahumu segalanya. Aku beri satu informasi barangkali kamu tertarik. Tidak lama lagi, malah sekarang sudah ada 3 unding flame yang diam-diam datang ke bumi. Kata Dr. T yang mulai panik karena Damar semakin erat memegang pedangnya. Dr. T sudah hidup dalam waktu yang lama. Sudah pasti dia telah menguasai teknik penyambung umur yang dia pelajari dari Red Lotus. Kalau tidak, mana mungkin Dr. T masih terlihat muda di saat umurnya yang sudah lebih dari 100 tahun ini. Semakin lama seseorang hidup dan memiliki ambisi, maka semakin takut pula dia mati. Contohnya Dr. T ini, dia memiliki keinginan yang begitu kuat sampai menghalalkan segala cara untuk bisa mencapainya. Termasuk hidup 100 atau 1000 tahun lagi. Damar sudah beberapa kali bertarung dengan tipikal orang seperti Dr. T, Dempsey, dan Hotgas. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu tidak berani mati. Orang-orang seperti mereka akan takut dan terdesak ketika menghadapi lawan seperti Damar yang berani bertarung sampai mati dan menganggap nyawa tidak lagi nomor satu saat menjalankan tugas. Ada satu hal yang membuat Dr. T ingin menghindari pertarungan ini. Damar, baru 2 hari mereka tidak bertemu tapi dia sudah mencapai batas unding flame. Sebisa mungkin Dr. T ingin menunda pertarungan ini. Dia akan pergi dan menyusun taktik selanjutnya sampai kekuatannya setara dengan Damar, dan untuk saat ini bertarung dengan Damar bukan prioritas utamanya. Aku tidak tertarik dengan ocehanmu, kata Damar sambil memasang kuda-kuda siap menerkam. Kamu memiliki banyak anak buah di Sin City, aku sudah tahu apa rencanamu. Kamu menunggu Night Watcher menghadapi Paragos lalu mengambil kesempatan, iya, kan? Itu kenapa kamu membantu Night Watcher? Damar meludah dengan kesal, aku sudah tidak peduli rencana gila yang ada di kepalamu itu. Intinya, sekarang waktumu sudah habis. Kamu harus mati di sini. Dr. T semakin kelabakan mendengar ancaman dari Damar. Dia mengambil napas dalam-dalam mencoba untuk tetap tenang, begitu rupanya, sayang sekali aku harus menggunakan ini sekarang. Mau bagaimana lagi, ini satu-satunya cara menghadapi orang keras kepala seperti kamu, Damar. Jadi, memakai satu juga tak apa. Dengan mengatakan hal itu, Dr. T mengambil sebuah bola biru dari sakunya. Damar memperhatikan tangan Dr. T dengan saksama. Dia bisa merasakan pancaran energi dari bola biru itu. Apa itu? Bola seperti kristal dengan energi yang Damar rasakan memiliki kesamaan dengan energi milik Ghost. Damar, ada satu peringatan untukmu. Jangan main-main dengan ilmuwan. Harusnya kamu hidup dengan baik saat aku melepaskanmu. Tapi membuang satu kristal sepertinya cukup sepadan dengan nyawamu, kata Dr. T sambil menyeringai. Kemudian Dr. T mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melemparkan bola biru itu ke tanah dengan sekuat tenaga. Seketika asap biru memenuhi lorong tempat mereka berada. Cit-cit, rubah putih di bahu Damar tampak ketakutan. Dia terus menarik tubuh Damar agar menjauh pergi. Sial, umpat Damar lalu berbalik dan pergi menyusuri lorong yang panjang. Boom, bola biru itu berukuran lebih kecil dari kelereng, tapi saat menghantam tanah, ledakannya sangat mengerikan. Bahkan suara ledakan itu membuat telinga Damar berdengung. Damar tidak menoleh ke belakang, dia hanya terus berlari sambil membawa beberapa kotak besi dengan tunggang langgang. Ilmuwan gila, dasar orang gila, teriak Damar sambil melarikan diri. Mampu memadatkan energi sebesar itu menjadi sebuah bola yang sangat kecil. Kalau sampai bola itu dapat digunakan Dewan sebagai peluru, dia pasti akan menjadi pembunuh terhebat. Tentu saja, ini hanya ada di dalam pikiran Damar. Dr. T membuang benda itu untuk melindungi nyawanya. Hal ini karena dia dapat merasakan kalau Damar benar-benar akan membunuhnya. Jadi dia menciptakan kesempatan untuk dirinya kabur dan menyusun rencana lagi. Damar masih terus berlari di lorong. Kanan-kiri, entahlah Damar hanya mengikuti rubah kecil itu menuntun jalannya.
Kenapa dia masih berlari? Walaupun sudah cukup jauh dari tempat Dr. T meledakkan bola itu, energi dari bola yang dahsyat itu masih ada. Memang level kekuatan Dr. T tidak bisa diremehkan. Damar yang mendapatkan pertolongan dari rubah dan menjadi lebih kuat saja harus kabur sejauh mungkin agar tidak terkena benturan energi dari bola itu. Setelah energi bola tadi tidak terasa lagi, Damar berhenti dengan napas yang tersengal-sengal. Dia duduk dan bersandar di tembok. Rubah putih itu terdengar mencicit kesal. "Rubah kecil, ayo kita keluar dulu dari sini," kata Damar. Rubah kecil itu mengangguk, kemudian melompat ke bahu Damar lagi. Dia menunjukkan arah jalan keluar pada Damar. Di luar Burial Ground, Iman berjalan mondar-mandir. Dia melihat Purple Ghost pergi dan tidak tahu alasannya kenapa. Sebenarnya Iman ingin sekali pergi dan mencari tahu apa yang terjadi. Tapi dia tidak bisa pergi begitu saja dan meninggalkan Damar terkubur dalam Burial Ground yang entah masih hidup atau sudah mati. Dia merasa bertanggung jawab karena sudah memberinya misi ini. Boom! Tiba-tiba mereka yang ada di luar mendengar suara ledakan. Iman, Lilia, dan yang lainnya langsung menoleh. Tak sedikit dari Night Watcher yang sampai jatuh terduduk di tanah karena goncangan yang sangat kuat dan menyebabkan tanah yang mereka pijak bergetar. "Ada apa ini?" kata Master Mo. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Lilia berdiri, dia melihat ke lorong dan mendapati suara langkah itu berasal dari sana. 2 menit berlalu, terlihat bayangan seseorang yang perlahan muncul dari lorong yang penuh dengan kepulan debu. Dia mengenakan seragam tempur Night Watcher yang sudah compang camping sambil menyeret beberapa kotak besi. Di bahunya, ada seekor rubah putih yang berdiri dengan penuh semangat. Sesekali dia mencicit dan menggosok moncong dengan kaki depannya. Bersambung, 685. Di lorong, Damar menyeret kotak itu sambil terus berjalan. Dia terlihat kacau, seluruh tubuhnya banjir dengan keringat. Apalagi ditambah dengan pakaiannya yang sudah compang camping, tapi Damar tetap percaya akan keadaan. Perlahan namun pasti, Damar melihat cahaya di ujung lorong yang panjang itu. Dia terus berjalan, wajahnya sudah tak putih lagi seperti sebelumnya. Debu-debu lorong yang berterbangan karena ledakan tadi membuat wajahnya kotor. Ketika sampai di ujung lorong, cahaya yang dari tadi hanya dapat dilihat Damar itu sekarang menyapu wajahnya. Rubah putih itu masih berdiri di atas bahu Damar. Rubah itu celingukan saat melihat ada banyak orang yang berada di luar bangunan Burial Ground. Anehnya, biasanya seekor binatang akan merasa takut karena berada di tempat yang banyak orang asing untuknya. Tapi ini berbeda, rubah itu terlihat penuh semangat. Di luar, ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka saat ini hanya diam dan melihat sosok Damar yang akhirnya muncul. Damar, dia adalah sosok idaman baru untuk para Night Watcher yang saat ini sedang mengemban misi. Dulu sosok yang diidamkan itu adalah Iman, namun sekarang sudah berbeda generasi. Apalagi Damar terus meningkat dari waktu ke waktu, tingkat dewa, menyerap tulang, melawan Gold Ghost. Semua hal itu menjadikannya berdiri menggantikan Iman menjadi pemimpin sekaligus menjadi idola generasi muda. Tentu semuanya masih ingat bagaimana kontribusi Damar yang sangat besar saat perang di Gunung Athos. Dia telah melampaui sosoknya yang dulu sebagai Night Watcher Zero dan menjadi pemimpin Night Watcher Negara H. Perubahan Damar sangat signifikan. Puluhan ribu Night Watcher merasa khawatir bagaimana keadaan Damar yang sesungguhnya, masih hidup atau sudah mati. Tapi sekarang, Damar perlahan muncul dengan penampilan yang dapat dikatakan berantakan namun juga sehat. Dia tak terlihat mengalami cedera yang berat. Damar masih bisa berdiri dengan kedua kakinya. "Maaf sudah membuat kalian semua khawatir," kata Damar sambil melepas genggaman tangannya pada kotak yang sedari tadi dia bawa. Dia menatap semua orang dengan penuh haru. "Ketua," mata Chris berkaca-kaca, dia segera berlari menghampiri Damar. Sebagian besar tim 11.762 juga berlari ke arah Damar. Lilia, Raisa, dan Pugu tidak ikut berlari. Semua orang juga tahu bagaimana sifat mereka, walaupun diam-diam khawatir setengah mati, mereka tidak akan pergi berlari dan mengekspresikan rasa senangnya seperti yang lain. Master Mo dan para keluarga lainnya merasa lega. Damar masih hidup, itu artinya keempat keluarga masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka yang retak. Bertahun-tahun saling bekerja sama menjaga Burial Ground, menyingkirkan para pengganggu yang berniat mencuri tulang, mengadakan ujian tertentu untuk siapapun yang ingin ke Burial Ground, hal ini tidak dapat serta-merta dilupakan.
Walaupun keluarga Yun dapat dikalahkan, tapi bukan ini yang dicari tiga keluarga lainnya. Mereka percaya kalau bukan ini hal yang diinginkan para leluhur. Mereka hanya ingin penerusnya rukun dan tetap menjaga Burial Ground sampai dapat dibuka. Tugas yang turun-temurun diwariskan kepada garis keturunan 4 keluarga, hidup berdampingan adalah hal yang tidak mudah. Aku tahu kamu tidak akan mati semudah ini, kata Lilia yang berdiri paling dekat dengan Damar. Tentu saja, sejak Damar masuk dia terus menangis di pintu masuk. Lilia melirik Damar dengan sangat kesal. Dia memegang kerah baju Damar dan membantingnya di tanah. Sally mengikuti dengan memeluk dua orang itu di tanah, begitu pula dengan yang lainnya. Mereka saling bertumpukan, Damar yang paling tersiksa. Dia berada di posisi paling bawah. Kalau hanya Sally dan Lilia, dia tidak masalah. Tapi Dewan dan Chris, otot-otot mereka memiliki berat berapa kilo. Rubah putih yang ada di bahu Damar langsung meloncat turun. Dia berdiri di samping Damar sambil terus memperhatikan manusia-manusia yang saling menindih dengan aneh itu. Melihat timnya yang menangis, Damar merasa dadanya sesak. Dia tersentuh dengan luapan rasa khawatir karena kasih sayang dari sahabat-sahabatnya itu. Mereka adalah teman sehidup dan sematinya. Rekan yang lebih dekat dari saudaranya. Orang yang memahami lebih dari keluarga. Mampu memahaminya, tetap percaya padanya sebagai seorang ketua. Cih, kekanak-kanakan, teriak Iman. Iman mendekat dan langsung menendang kaki Dewan dan Chris, kemudian menarik Lilia dan Sela. Damar dibantu Iman berdiri, setelah itu, rubah putih itu kembali naik ke bahu Damar. Syukurlah, kata Iman sambil memandang Damar, tak mampu berkata-kata. Dia menghela napas berat, aku serahkan yang di sini padamu. Aku harus pergi. Apa? Damar mengerutkan keningnya, kamu baru saja kembali, kenapa buru-buru pergi lagi? Aku merasa ada yang tidak beres, jawab Iman kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Rompas yang membawaku ke sini, tapi dia tiba-tiba pergi begitu saja. Sepertinya dia merasakan sesuatu yang membuatnya takut. Rompas, Purple Ghost itu takut. Apa jangan-jangan ada Purple Ghost lainnya yang mendarat dan mencarinya? Purple Ghost dengan tingkat Undying Flame. Damar sekarang telah mencapai batas Undying Flame, tapi dia belum memahami kekuatannya sendiri. Dia masih perlu latihan inak intens dengan kekuatan yang baru dia dapatkan itu. Aku harus segera membantunya, kata Iman sambil menunduk lesu. Damar terdiam sesaat, kemudian menjawab dengan penuh tekad, aku akan ikut denganmu. Tidak ada gunanya kamu pergi sekarang. Tempat ini masih menyimpan tulang-tulang dan belum terbuka. Jangan lupa beritahu Hugo, suruh dia supaya mempersiapkan prajurit Night Watcher seluruh dunia untuk bersiap. Aku takut para ghost menginvasi bumi lagi, kata Iman. Sial, secepat ini mereka datang lagi, kata Damar sambil menggertakkan giginya. Kita tidak punya pilihan lain selain bersiap. Iman menghela napas tak berdaya, aku menyerahkan urusan ini padamu. Setelah itu, Iman menghilang. Satu langkah kakinya, sama dengan 100 langkah kaki manusia. Wajar saja, dia menggunakan chi miliknya untuk mempercepat pergerakan kakinya. Damar, panggil Hoseazen. Keluarga Yun sudah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun lamanya. Aku rasa kita tidak perlu memusnahkan mereka. Damar mengangguk dan menjawab, aku tahu, aku akan bicara dengan pasukanku dulu. Sisanya akan kita bahas nanti. Segera dia menyeret kotak, dia memanggil Arton dan yang lainnya. Damar memerintahkan untuk segera mengirim semua Night Watcher pergi ke pos jaga masing-masing. Kemudian, dia membuka kotak besi itu dan mengambil tulang untuknya. Talia dan Lilia juga mengambil tulang yang cocok untuk energi mereka. Damar berencana memberikan tulang yang tersisa untuk dibawa Arton ke markas Night Watcher. Ingat, beritahu Hugo dan katakan kalau kita harus bersiap-siap melawan para ghost yang sewaktu-waktu datang, kata Damar mengingatkan dengan penuh penekanan. Arton mengangguk. Seluruh Night Watcher yang datang akhirnya mundur seperti kawanan semut. Kawasan Burial Ground kembali sepi. Hanya ada orang-orang dari 4 keluarga dan tim 11.762. Apa terjadi sesuatu? Tanya Master Mou yang mendekat ke arah Damar. Damar mengangguk dan berkata, mungkin, ghost dengan kekuatan tingkat Undying Flame telah mendarat. Mereka yang mendengar jawaban Damar langsung diam seketika. Damar, tiba-tiba wanita parubaya dari keluarga Min berbicara, orang-orang dari keluarga Yun, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Keluarga Yun sudah sepenuhnya ditundukkan. Damar melihat Jusman, mereka saling bertukar pandang.
Jusman merasa terkejut karena Damar bisa keluar dari Burial Ground dengan selamat. Ada raut kagum yang terlihat dari wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana cara Damar bisa selamat. Kekuatan Damar sepertinya telah mengalami kemajuan yang pesat. Bersambung. 686. Aku sangat kecewa, kata Damar sambil menatap Jusman kesal. Damar tidak ingin kejadian seperti ini menyulitkan banyak orang. Apalagi keputusan egois ini hanya diambil oleh para petinggi keluarga Yun. Jusman tidak dapat mengelak lagi. Orang-orang berpikiran picik dan dangkal seperti Jusman akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi, kalau Damar membunuh Jusman sekarang, seluruh keluarga Yun pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi di dalam keluarga mereka tidak sedikit yang sudah mencapai tingkat dewa, Half Unding Flame juga ada. Kalau mereka benar-benar melawan dan bersatu, Night Watcher pun akan kewalahan dan hal itu bukan pilihan yang tepat. Dan lagi Damar tidak akan mendapatkan dukungan dari 3 keluarga lainnya seperti sekarang. Sebelumnya, ketiga keluarga ini membantu Damar karena ingin Burial Ground segera terbuka dan mereka dapat terbebas dari tugas menjaga Burial Ground lalu pergi dari Gunung Siwa. Tapi sekarang, Damar sudah masuk ke area Burial Ground dan keluarga Yun juga dapat ditaklukkan. Seandainya Damar memilih membunuh Jusman dan memicu kemarahan keluarga Yun, 3 keluarga lainnya tidak akan membantu lagi. Mungkin saja mereka akan mengurungkan niat bergabung dengan Night Watcher. Damar, Raffi berkata dengan mimik serius, kamu tadi bilang, ada kemungkinan pemilik kekuatan Unding Flame berkeliaran. Sekarang, lebih mendesak memperkuat pertahanan, kan? Seperti yang sudah kamu ketahui, di dalam keluarga Yun hampir 50% dari mereka sudah mencapai tingkat dewa. Tentu akan sangat membantu dalam menyerang Gold Ghost atau lebih. Aku yang akan memastikan kalau mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Yeri juga langsung maju selangkah dengan sigap, benar, walaupun aku tidak tahu kenapa dia melakukan hal bodoh ini tapi kalau mereka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan, aku rasa itu pilihan yang tepat, Damar. Aku masih tidak bisa mempercayainya, kata Damar sambil menghela napas, dia selalu ingin membunuhku. Siapa yang tahu, misalkan ada kesempatan lalu dia menusukku dari belakang. Mendengar ucapan Damar, Jusman tiba-tiba menyahut, aku tidak akan melakukan hal ini lagi. Aku sungguh-sungguh kapok kali ini. Aku juga bersedia membawa keluarga Yun untuk bergabung dengan Night Watcher. Damar cukup terkejut dan tidak menduga akan keluar kata-kata seperti itu dari mulut Jusman. Aku juga akan memastikan hal yang sama. Wanita parubaya dari keluarga Min turut serta dalam diskusi itu. Sekarang adalah waktunya untuk memperbanyak pasukan. Biarkan dia menebus dosanya dengan cara ini. Kalau sampai dia membuat masalah lagi, aku, perwakilan dari keluarga Min tidak akan lagi memintamu memaafkannya seperti sekarang. Yeri dan Raffi mengangguk bersamaan menyatakan tanda setuju dengan ucapan wanita parubaya itu. Mereka bertiga telah menunjukkan sikap. Tentu saja hal ini membuat Damar berat, dia melirik Jusman dengan sinis dan berkata, kalau begitu, aku akan memberinya kesempatan. Hah, akhirnya, kata Yeri akhirnya dapat bernapas lega. Tapi, Damar, Burial Ground belum terbuka. Jadi untuk saat ini kita terpaksa harus tetap berada di Gunung Siwa dan tidak bisa membantumu, kata Raffi. Damar menyentuh dagunya sambil berkata, kalau menurutku, kita tetap bisa keluar dari Gunung Siwa. Sekarang, kita fokus menyisir area gunung untuk menemukan ghost yang bersembunyi di sini. Setelah mengatakan hal itu, Damar teringat pertemuannya dengan Dr. T di dalam tadi. Dia menoleh ke arah Master Mo dan bertanya, omong-omong di mana Pak Wallace? Master Mo segera menjawab, Dr. T berhasil kabur dan masuk ke dalam hutan, jadi, dia kembali tanpa mendapatkan hasil. Lalu Wallace bilang dia ada beberapa urusan penting dan pergi ke NJ. Damar cukup terkejut mendengar hal ini. Langsung kembali ke NJ. Entah mengapa ada rasa yang mengganjal, tapi dia tidak dapat menemukan apa itu. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tak terasa sudah 3 hari mereka menghabiskan tenaga mencari dan menghabisi para ghost yang ada di Gunung Siwa. Tim 11.762 dan keempat keluarga bekerja sama dengan sangat baik. Dan hari ini, sudah ada 100 orang yang berkumpul di desa keluarga Mo. Masing-masing dari keempat keluarga menunjuk perwakilan untuk pergi. Mereka tidak bisa meninggalkan Gunung Siwa begitu saja, kalau ada serangan tiba-tiba akan jadi gawat. Kepercayaan Damar terhadap keluarga Yun juga tidak sama dengan keluarga yang lain. Jadi,
dia sengaja meninggalkan Jusman dan yang tersisa untuk tetap menjaga Gunung Siwa. Hanya 10 orang perwakilan dari keluarga Yun, dan mereka semua sudah berada di tingkat dewa yang setara dengan Hotgears. 3 keluarga lainnya mengutus 90 orang dengan kekuatan tingkat dewa juga, jadi ada total 100 orang tingkat dewa. Kombinasi yang bahkan belum pernah ada dalam sejarah Night Watcher negara H. Ada tingkat kekuatan Half Undying Flame di antara mereka, yaitu Yerimo, wanita parubaya dari keluarga Min dan Rafizen. Saat mereka pergi, Damar menatap langit dengan menarik napas dalam-dalam. Bersiap untuk melangkah menuju dunia luar. Seandainya 100 orang ini ikut bertarung di Gunung Athos, ratusan ribu prajurit Night Watcher mungkin dapat selamat saat itu. Apalagi dulu hanya ada 6 Gold Ghost. Sekarang ada tingkat Half Undying Flame di sini, mereka bisa menyingkirkan Gold Ghost tanpa kesusahan. Dan sisanya adalah tingkat dewa, mereka melawan Blue Ghost saja sudah lebih dari cukup. Umat manusia bisa menang telak. Tapi itu semua hanyalah seandainya. Waktu itu mereka harus mengemban tugas dari para leluhur mereka. Damar dan yang lainnya berangkat pagi-pagi buta dan sudah sampai di Flat Village saat siang hari. Damar melihat desa yang sempat disinggahinya beberapa saat itu, dia mengerutkan kening sambil merasa rindu. Awalnya, Damar berencana untuk mampir. Sekadar menanyakan kabar pada Harlin dan keluarganya. Mengingat ada banyak kepala yang ikut dengannya, Damar mengurungkan niat itu. Rombongan mereka terlampau banyak, jadi, Damar sudah memutuskan untuk turun gunung dengan berjalan kaki sampai di jalan raya. Sekitar 3 jam kemudian, mereka sudah sampai di jalanan beraspal. Damar dan yang lainnya sudah menghabiskan 1 bulan di Gunung Siwa, rasanya sudah sangat lama sekali mereka tidak melihat jalan raya yang sesekali dilewati kendaraan itu. Night Watcher sekitar sudah menyiapkan mobil dan sudah ada beberapa mobil van yang menunggu di tepi jalan. Setelah itu, mereka segera naik ke dalam mobil dan bergerak menuju bandara. Di sepanjang jalan, orang-orang dari keempat keluarga ini terus melihat keluar jendela persis seperti anak sekolah yang sedang karya wisata. Maklum saja, sebagian besar dari mereka menghabiskan waktu seumur hidup di gunung. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang ditakuti oleh orang-orang kota, tapi untuk soal kecanggihan, mereka sangat tertinggal. Setelah sampai di bandara, Damar baru bisa menyalakan ponselnya. Dan seperti yang diharapkan, ponsel milik Damar menjadi sasaran empuk keingintahuan orang-orang dari keempat keluarga ini. Bertanya, menyentuh, sampai membolak-balikan ponsel mereka lakukan tak ada habisnya. Dari satu tangan ke tangan yang lain, Damar hanya bisa tertawa melihat tingkat mereka. Tujuan Damar adalah kembali ke LH. Dia ingin orang-orang ini terbiasa dengan kehidupan normal dunia luar. Damar berencana membuat mereka membiasakan diri dulu selama beberapa hari supaya dapat beradaptasi dengan ritme kehidupan sosial yang berlaku. Hari sudah malam, tepatnya sekarang jam telah menunjukkan pukul 11. Damar dan rombongannya telah sampai di LH. Bersambung, 687. Kota LH, kota yang namanya sudah tak asing. Kota yang terkenal paling makmur di negara H. Bahkan di beberapa sektor dan tempat, NJ tertinggal dari kota LH. Mereka sampai di sana saat langit sudah dikuasai malam. Tirta sudah mempersiapkan beberapa mobil untuk menjemput mereka di Bandara Internasional Kota LH. Damar langsung membawa mereka ke restoran Tri Combination. Tentu saja sehari sebelum mereka datang, sudah ada orang yang ditugaskan memberitahu Pasarim akan ada sekitar 100 orang yang datang hari ini. Jadi saat Damar dan yang lainnya datang, semua meja dan makanan sudah disiapkan. Damar membawa orang yang spesial. Mereka memiliki kekuatan tingkat dewa ke atas. Menjamu orang-orang hebat ini sepertinya tidak berlebihan, kan? Sudah ada tanda tutup di depan pintu restoran Tri Combination. Tapi saat mobil rombongan Damar datang, tanda itu segera disingkirkan dan sudah ada piring-piring yang tertata rapi di atas meja. Semua orang yang memiliki wibawa ini kalap dengan hidangan yang lezat. Mereka makan dengan begitu lahap, bahkan Belinda dan para perempuan yang ikut serta makan dengan sesekali takjub dengan rasanya. Mereka yang biasanya tinggal di pegunungan selalu mengolah makanan dengan bumbu seadanya. Asalkan dapat bahan yang dapat dimasak, mereka akan memakannya tanpa pilih-pilih makanan. Itu saja sudah mereka puji lezat. Sekarang, mereka menyantap hidangan spesial yang dimasak oleh Pasarim. Keahliannya setara, bahkan melebihi chef-chef di Hotel Bintang 5. Raffi meletakkan sendoknya di atas piring yang sudah bersih. Dia mengelap bibirnya sambil tersenyum malu,
Maaf, mungkin kami membuatmu malu. Damar tertawa kecil dan berkata, tidak, mereka kan baru keluar dari gunung. Sangat wajar mereka seperti ini. Aku akan meminta seseorang untuk membawa kamu dan yang lainnya membiasakan diri hidup di kota. Kalian akan segera terbiasa dengan dunia luar. Raffi mengangguk, lalu dia menunduk sedih. Baru pertama kali ini aku keluar dari gunung. Selama aku hidup, tidak pernah sekalipun aku pergi ke kota. Sebenarnya Wallace pernah mengajakku ke kota, tapi aku menolak ajakan itu. Sekarang aku bisa melihat semua ini, sangat menakjubkan. Harusnya kita tidak perlu tinggal di gunung. Damar hanya tersenyum. Bagaimanapun semua ada kelebihan dan kekurangan, mau itu di gunung atau di kota. Tidak ada hidup yang sempurna. Sementara Damar menjamu mereka, di suatu tempat di pinggiran kota LH. Beberapa prajurit Night Watcher sedang melihat ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu, ada seseorang yang berdiri di ruang tengah. Dia membawa blue sword yang diletakkan di punggungnya. Dia berdiri sambil memakan beberapa buah. Di belakangnya, ada darah yang menggenang di lantai. Rupanya, rumah itu adalah milik keluarga beranggotakan 3 orang yang saat ini tergeletak tak bernyawa di lantai. Wah, meskipun peradaban di planet ini tertinggal, tapi makanannya enak-enak, katanya sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia tersenyum lagi dan berkata, Wolf. Kemudian sesuatu melayang, mengambang di samping pemuda itu. Siapa? Tanya pemuda itu. Jarak 500 meter. Ada 4 orang, mereka sudah mengikuti Anda selama 2 hari terakhir. 3 di antaranya tingkat menengah dan 1 orangnya tingkat tinggi. Jawab suara yang terdengar seperti robot. Menurut hasil dari sistem analisis data, mereka adalah prajurit Night Watcher dengan kekuatan yang relatif rendah. Night Watcher, kata pemuda itu sambil menyentuh dagu. Ah, Purple Ghost mati di tangan Night Watcher, kan? Benar, jawab suara robot itu. Yuffie adalah anggota Darknet di LH. Night Watcher kota LH mendapatkan kabar kalau ada pemuda yang membawa senjata berkeliaran di jalanan. Karena saat ini keadaan sudah berangsur normal, membawa senjata tidak diperbolehkan apalagi secara terang-terangan. Bahkan Night Watcher hanya membawa senjata saat sedang bertugas pada malam hari. Sisanya mereka akan bertarung dengan tangan kosong. Setelah Night Watcher LH menerima kabar itu, Yuffie ditugaskan untuk menyelidiki siapa pemuda itu. Setiap kali mereka ingin mendekati pemuda ini, Yuffie selalu kehilangan jejak. Pemuda itu akan tiba-tiba pergi dan menghilang secara misterius. Sial, ketua, pasti orang ini tidak beres. Di sebelah Yuffie, seseorang berkata sambil mengerutkan kening. Memang tidak beres, pasti ada sesuatu. Setiap kita akan mendekati, dia akan pergi begitu saja. Tetap waspada, identitas orang ini masih belum diketahui. Jawab Yuffie. Halo, Night Watcher. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari arah belakang mereka. Entah mengapa, Yuffie merasakan hawa dingin dari punggungnya. Begitu mereka menoleh, ada seorang pria berjongkok di sana. Dia tersenyum lebar memperlihatkan gigi putih yang berbaris rapi. SC, Yuffie terbata-bata. Tidak diragukan lagi, orang inilah yang selama ini mereka cari. Dia bisa berpindah tempat dengan begitu cepat. Setelah memastikan bukan makhluk halus, Yuffie dapat memperkirakan bahwa kekuatan orang ini bukan tandingan mereka. Setidaknya tingkat dewa, atau mungkin lebih tinggi. Yuffie juga memperhatikan mata pria ini yang tidak biasa. Dia terlihat seperti memakai soft lens, matanya berwarna biru kehitaman. Siapa kamu? Tanya Yuffie mencoba memberanikan diri. Aku. Pria itu memiringkan kepalanya dan menyentuh dagu. Siapa aku? Dia terdiam dan berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, kalau menurut kalian, harusnya kalian menyebut aku Ghost. Apa? Yuffie membelalakan matanya. Dia menelan ludah dan kemudian menyadari kalau itu semua tidak mungkin. Dia mengira pria itu sedang bercanda. Ghost katamu, mana ada Ghost yang berpenampilan seperti manusia? Yuffie menghela napas dan berkata, kekuatan apa yang kau miliki? Kekuatan. Pria itu tersenyum lagi dan menjawab, Unding Flame. Yuffie tercengang. Baru kali ini dia melihat Unding Flame selain iman. Tingkat dewa saja sudah sangat kuat, apalagi Unding Flame. Pertanyaanmu banyak sekali ya, sekarang giliranku bertanya. Kata pria itu. Yuffie dan 3 orang lainnya merasakan keringat dingin di tengkuk mereka. Perasaan takut dan juga energi pria ini sangat mendominasi. Atau ini adalah perasaan normal yang dirasakan seseorang dengan kekuatan rendah saat bertemu dengan level terkuat.
Setelah pria itu mengatakan hal itu, dia mengerutkan kening melihat manusia-manusia di depannya berkeringat seperti maling yang terpojok. Ah, lupakan, kekuatan kalian terlalu rendah. Percuma aku tanya, kalian juga tidak tahu. Aku pergi dulu. Pria itu berbalik dan menghilang di tengah gelapnya jalanan. Mereka berempat menarik napas lega. Ayo kita kembali ke markas dan melaporkan hal ini. Saat Yuffie mengatakan hal itu, tiba-tiba dia merasakan angin sedingin es menerpa tubuhnya. Begitu menoleh ke belakang, semua rekannya sudah berdiri mematung. Mereka membeku. Jauh ke kutub utara, Iman bergegas masuk ke dalam gua, tapi dia tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Gua itu sudah kosong melompong seperti gua-gua tak berpenghuni. Semua barang-barang yang biasa dia lihat lenyap entah kemana. Bersambung, 688. Iman mengerutkan keningnya kesal. Sebenarnya, dia tidak tahu informasi terlalu banyak mengenai Rompas. Setiap kali Iman bertanya, Rompas selalu mengalihkan pembicaraan. Dia selalu mengalihkan pembicaraan saat Iman mulai bertanya terlalu personal. Sekarang Iman hanya bisa berspekulasi mengenai apa yang terjadi. Iman memilih duduk dan menjernihkan pikiran. Dia mulai mengambil napas panjang dan mencoba memikirkan setiap hal yang berhubungan dengan Rompas. Rompas harus tinggal di gua karena tubuhnya yang melemah. Seharusnya tidak ada alasan dia menghilang seperti sekarang. Satu-satunya hal yang bisa membuat Rompas melakukan ini adalah Undying Flame. Satu hal yang tidak bisa dipikirkan Iman, yaitu kemana Rompas sekarang. Dan kalau Ghost datang lagi, sepertinya keadaannya akan sangat menyulitkan. Sekarang Ghost dengan tingkat Undying Flame sudah muncul. Hari santainya sudah selesai, kata Iman meremas sarung pedang binasa merah miliknya. Sayang sekali. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, semoga dia baik-baik saja. Kembali ke kota LH, setelah menjamu keempat keluarga dengan makanan lezat, kini Damar membawa mereka menuju markas Night Watcher. Di dalam mobil, tiba-tiba ponsel Damar berdering. Ada panggilan masuk dari Tirta. Damar segera mengangkat panggilan itu dan meletakkan ponselnya di telinga. Halo. Sesuatu telah terjadi pada prajurit Night Watcher, kata Tirta langsung tanpa aba-aba. Apa? Damar langsung membetulkan posisi duduknya. Ada apa? Baru-baru ini di LH, ada seseorang yang membawa senjata terang-terangan. Aku mengutus prajurit untuk menyelidiki hal ini. Baru saja aku menerima kabar kalau mereka mati, jelas Tirta sambil menghela napas putus asa. Mati? Apa penyebabnya? Tanya Damar dengan ekspresi serius. Masih belum diketahui, tapi ada yang janggal, aku akan kirimkan fotonya padamu. Mayat mereka sudah dibawa ke markas, jawab Tirta. Baik. Kita bicarakan setelah aku sampai ke markas, jawab Damar. Setelah mengatakan hal itu, Tirta menutup panggilan dan segera mengirimkan foto pada Damar. Damar naik mobil bersama Yeri dan dua perwakilan keluarga dan timnya. Pengemudi malam ini adalah Chris. Ini, Damar melihat foto mayat dan TKP yang dikirim oleh Tirta. Apa ini? Apa ini jejak kekuatan pembunuhnya? Tanya Yeri yang juga ikut melihat. Jejak, benar. Ini adalah karakter sang pembunuh. Dan yang memiliki karakter hanya mereka yang berada di tingkat Undying Flame. Saat ini sedang musim panas. Tidak mungkin ada es di jalanan, kecuali ada beberapa freezer yang sengaja dinyalakan dan ditaruh di sana. Tapi hal ini hampir mustahil. Jadi, kemungkinan yang logis adalah pelakunya meninggalkan jejak karakteristik kekuatannya saat membunuh. Hal ini berarti, di LH ada Undying Flame. Damar tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Chris semakin memacu kecepatan mobil. Untung saja sudah larut malam, tidak ada kendaraan yang lalu lalang jadi mereka bisa memakai kecepatan maksimal. Tak butuh waktu lama, setelah beberapa kali belok ke kanan dan kiri seperti sedang balapan, akhirnya mereka pun sampai di markas Night Watcher. Sudah ada beberapa orang di markas saat ini. Si Codet dan yang lainnya juga datang begitu mendengar kabar bahwa Damar sudah kembali. Begitu pula Jonathan dan yang lainnya, semua sedang menunggu Damar. Saat mereka melihat ada lebih dari 100 orang yang turun dari beberapa mobil, mereka langsung berdiri berdempetan. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Jonathan yang berdiri di belakang si Codet karena merasakan kekuatan dari para rombongan itu. Ya, mereka dapat merasakan energi milik rombongan ini. Mereka berdua juga dapat merasakan kalau orang-orang ini memiliki kekuatan tingkat dewa. Gila. Damar membawa orang-orang kuat ini ke markas. Apa Damar ingin membuat pasukan tak terkalahkan? Kalau seperti ini,
mereka dapat mengalahkan para ghost dengan mudah. Aku tidak tahu, bukannya Damar pergi melakukan misi. Apa misinya termasuk mengumpulkan tingkat dewa? Jawab si Codet sambil bergumam. Damar menyapa si Codet dan yang lainnya. Saat ini Tirta sedang berbicara dengan orang lain, tapi begitu melihat Damar, dia segera menghampiri, ikut aku. Damar mengangguk, dia memandang Yeri dan yang lainnya, Om, kami akan menyiapkan tempat untukmu, tunggu sebentar ya. Ada sesuatu yang terjadi dengan Night Watcher, jadi, aku harus menyelesaikan masalah ini dulu. Tidak apa-apa, apa kamu butuh kami bertiga untuk ikut? Tanya Rafizen. Damar mengangguk senang, kalian memang sangat baik. Mereka bertiga selama ini melakukan tindakan yang mulia. Bersembunyi demi menjalankan perintah leluhur dan mempelajari seni bela diri murni. Mereka sudah mencapai batas Half Undying Flame, jadi banyak sedikit mereka pasti memiliki informasi yang dapat membantu penyelidikan kali ini. Dokter, kata Damar menyapa Lilia. Lilia hanya mengangguk, mengisyaratkan Damar bahwa Lilia segera ikut dengannya. Damar menghela napas dan berkata, Chris, kamu siapkan tempat untuk mereka. Baik, jawab Chris sambil mengangguk. Dia, Dewan, dan yang lainnya segera mengatur orang-orang dari keempat keluarga untuk beristirahat. Di bawah arahan Tirta, mereka langsung pergi meninggalkan kerumunan. Mereka berjalan menuju ke sebuah rumah. Begitu masuk, Damar melihat ada beberapa mayat yang tertutup kain putih di atas ranjang. Mereka seperti tersihir, tubuhnya membeku seperti patung es. Aku tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Kekakuan yang terjadi pada mayat harusnya tidak sampai seperti ini. Kami tidak bisa melakukan autopsi, jadi, untuk penyebab kematiannya pun masih belum diketahui, kata Herman yang berjaga di samping mayat. Yeri dan dua orang lainnya mengamati mayat itu dengan saksama. Sementara Lilia dan Damar memeriksa tiap jengkal jenazah. Setelah beberapa saat, Damar dan Lilia saling berpandangan karena terkejut. Tidak ada tanda-tanda tubuh mereka terluka. Mereka seperti mati karena dibekukan dalam sekejap. Ini, setelah beberapa saat, Rafizen menghela napas membuka pembicaraan. Kapan mereka mati? Sudah beberapa jam yang lalu, jawab Herman. Raffi mengusap wajahnya prihatin, sudah berjam-jam, dalam cuaca seperti ini mereka masih terus membeku. Tidak lain ini adalah perbuatan Undying Flame yang memiliki karakteristik Frost. Alis Damar berkedut, wajah Tirta menegang. Meskipun Tirta tidak tahu banyak hal mengenai Undying Flame, tapi satu hal yang pasti semua orang tahu. Satu Purple Ghost tingkat Undying Flame memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Apakah ini perbuatan Purple Ghost? Padahal tidak ada kabar ada pendaratan Purple Ghost, kata Tirta linglung. Damar menyentuh dagunya dan menjawab, kali ini memang agak aneh, tapi yang jelas adalah Undying Flame ada di LH. Ketua, pada saat ini, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang terburu-buru masuk. Ada kabar mengenai orang itu lagi. Beberapa prajurit mengatakan kalau dia muncul di tepi pantai dekat Jalan Permata Timur. Mendengar laporan ini, mata Damar langsung terbelalak. Jalan Permata Timur, itu adalah tempat orang tua dan keluarganya tinggal sekarang. Bersambung, 689. Begitu mendengar Jalan Permata Timur disebut, Damar langsung bertanya, beri aku lokasinya sekarang. Kenapa dia menuju Jalan Permata Timur? Orang ini terlalu aneh. Apa yang dia cari di sana? Tirta menghela napas dan tidak menjawab Damar. Damar, jangan terlalu dipikirkan. Kali ini berbeda, mungkin benar dia adalah Undying Flame. Tapi dia bukan ghost, dia manusia biasa. Mungkin saja dia adalah orang dari keluarga yang bersembunyi dan tidak berbahaya. Kalau dia tidak berbahaya, tidak mungkin dia membunuh orang begitu saja, jawab Damar. Aku harus bertemu orang ini dan mencari tahu apa tujuannya yang sebenarnya. Aku ikut. Tanpa sadar Lilia langsung mengajukan diri. Tidak, tolak Damar sambil menggelengkan kepala. Kami ikut, kata Yeri Mou. Ada perbedaan yang signifikan antara Half Undying Flame dan Undying Flame. Tapi kalau kita bersatu mungkin saja ada celah untuk mengalahkannya. Biarkan kami membantumu. Damar kembali menggelengkan kepalanya, benar. Tapi aku akan baik-baik saja walaupun sendiri. Aku sekarang sudah setengah jalan, mungkin begitu aku melawannya aku bisa meningkatkan kekuatan menjadi Undying Flame. Biarkan aku pergi sendiri, anggap saja ini sebuah tantangan agar aku dapat maju ke level selanjutnya. Intinya, aku tidak akan membiarkan orang ini berkeliaran di LH. Walaupun Damar juga tidak tahu bagaimana hasilnya kalau dia bertarung,
tapi Damar harus melakukan ini. Apalagi masih ada kemungkinan kalau dia bukan Ghost. Tapi Iman mengatakan kalau Rompas terlihat kebingungan dan merasakan kekuatan yang tidak biasa mendarat ke bumi. Damar tidak mengetahui masalah ini dengan jelas, semuanya masih abu-abu. Semuanya akan jelas saat dia bertemu Rompas atau Iman. Kalau begitu hati-hati, kata Lilia. Baik, aku akan mencari cara untuk membawanya pergi dari sini, angguk Damar. Setelah itu, Damar meminta kunci mobil dan tidak bicara kepada siapapun. Dia segera masuk dan bergegas menuju Jalan Permata Timur, dengan informasi lokasi terakhir orang yang mencurigakan itu. Sebenarnya, Damar bisa saja berlari dengan menggunakan Chi miliknya dan itu jauh lebih cepat. Tapi dia masih belum mengetahui sejauh apa kekuatan yang dimiliki lawannya, jadi, Damar memilih untuk menghemat tenaga. Srek, saat Damar sedang fokus pada jalanan, tiba-tiba dia mendengar suara dari kursi belakang. Loh, kenapa kamu ada di sini? Kata Damar sambil melirik ke belakang. Itu adalah rubah putih, rupanya dia mengikuti Damar. Selama turun gunung dan ketika sampai di markas, rubah putih ini selalu menjadi target kegemasan dari para perempuan. Para perempuan selalu menggodanya, mengelusnya, dan menjahili rubah ini. Bahkan Thalia memberi nama rubah ini Lung, plesetan dari rubah yang sering melolong. Padahal saat turun dari mobil tadi, Thalia terlihat membawa Lung bersamanya. Tapi sekarang dia malah ikut ke dalam mobil Damar. Entah sejak kapan dia menyelinap dan masuk ke dalam mobil. Jangan ikut, kali ini aku pergi melakukan hal yang lebih berbahaya. Aku harus menghadapi tingkat Unding Flame. Kalau kamu masih ingat jalan kembali ke markas, kembali sendiri ya. Kata Damar. Damar meminggirkan mobilnya dan berhenti di tepi jalan, dia berencana untuk menurunkan Lung. Tapi Damar belum sempat turun, Lung langsung melompat ke kursi di samping Damar dan mencengkram sabuk pengaman dengan erat. Haha, rupanya kamu tidak ingin turun. Kamu ingin ikut denganku? Tanya Damar. Rubah itu mengangguk menjawab Damar. Damar menimbang-nimbang sesaat. Sebelumnya, Lung membantunya untuk pergi saat Dr. T meledakkan Gluparu. Tentu saja mungkin itu terjadi karena Lung lebih tahu keadaan di dalam tempat itu. Tapi sekarang, apa ini adalah keputusan yang benar kalau Lung ikut dalam keadaan yang mereka berdua sama-sama tidak mengetahuinya? Ya sudah kalau begitu, tapi kali ini aku tidak dapat berjanji bisa menjaga keselamatanmu. Hal ini karena orang ini sangat kuat, jadi, kalau aku terdesak, kamu segera pergi ya. Rubah itu mengangguk lagi seolah menjawab Damar bahwa dia akan baik-baik saja. Damar masih tidak dapat memahami bagaimana caranya seekor rubah bisa mengetahui ucapan manusia dan bahkan dapat merespons dengan baik. Hal seperti ini hanya pernah dia lihat di acara kartun favoritnya waktu masih kecil dulu. Damar segera menginjak gas lagi, dia sangat khawatir akan terjadi sesuatu di Jalan Permata Timur dan berimbas pada keluarganya. Mobil mulai bergerak, sangat cepat, di sekitar pantai Jalan Permata Timur. Sudah tidak ada orang yang berada di pantai saat ini. Tentu saja karena di sini sudah larut malam. Saat ini bulan di langit terlihat sangat terang benderang menyinari pesisir pantai yang minim penerangan. Di pinggir pantai, ada dua sosok yang terlihat berdiri berhadapan. Salah satu di antara mereka adalah Dr. T. Dia kembali memakai pakaian favoritnya. Setelan jas, sepatu pantofel, topi, sambil membawa tongkat. Di sampingnya, terlihat pria muda yang membawa blue sword di punggungnya sambil memakan sebungkus keripik kentang di tangannya dengan sangat lahap. Jadi kamu yang menghubungi kami, kata pria itu sambil melihat Dr. T. Menarik sekali kamu bisa menghubungi kami, padahal tempat ini masih primitif. Kalau kamu ikut denganku dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih maju, pasti kamu akan sangat hebat. Tapi kalau dilihat-lihat, setidaknya usiamu lebih dari 100 tahun dan masih belum mencapai Unding Flame adalah sesuatu yang memalukan. Dr. T tersenyum dan bertanya, aku harus memanggilmu apa? Kalau aku terjemahkan dalam bahasa bumi, namaku adalah Hall. Kata Hall, sebelumnya aku sudah memberimu pesan soal Burial Ground. Apa kamu sedang terluka sekarang? Iya, Burial Ground, Unding Flame saja tidak bisa sembarang keluar dari sana setelah masuk ke dalam, jawab Dr. T. Oh ya, jawab Hall tak tertarik. Lupakan saja soal itu. Aku sudah tidak betah berada di sini. Setelah aku menemukan orangnya, aku akan langsung pergi. Sekarang ada di mana orang yang dapat menyerap tulang naga itu? Dr. T menyentuh dagunya sambil tersenyum,
Kalau melihat teknologi kalian yang sangat maju, seharusnya sangat mudah mengetahui siapa orang yang kalian cari. Aku sudah tahu identitasnya, tapi aku tidak tahu dia ada di mana. Hall mengerutkan kening dan memandang Dr. T. Selain itu, kamu tidak seharusnya berbicara terlalu santai denganku. Kamu tidak memenuhi kriteria bisa berdiskusi denganku. Oh begitu, jawab Dr. T masih sambil tersenyum. Pak Hall, kamu sepertinya melakukan kesalahan. Hah, pria muda itu menoleh dan membuat wajah tidak paham dengan ucapan Dr. T. Kita ini bekerja sama, aku berbeda dengan Red Lotus. Kalau kamu berbicara seperti itu denganku, cari saja orangnya sendiri. Kata Dr. T. Bersambung, 690. Hall terlihat kesal ketika mendengar ucapan Dr. T. Hahaha, apa kamu kira kamu pantas mengatakan hal itu padaku? Setelah mengatakan itu, hawa dingin memancar dari seluruh tubuhnya. Mata Dr. T terlihat bergetar, tapi dia tetap berusaha menatap lurus ke arah Hall. Pak Hall, jangan meremehkan masyarakat bumi yang kamu anggap primitif ini. Setelah itu, dia memasukkan tangan ke saku jas miliknya. Kemudian, Dr. T mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di sela-sela setiap jari ada blue pearl yang pernah dia gunakan di Burial Ground untuk menghadang Damar. Benar, bola kristal berwarna biru yang memiliki kekuatan yang dahsyat itu. Kekuatan sains tidak terbatas, bukan? Kata Dr. T. Kamu sudah mencapai Undying Flame, mungkin benar aku bukan lawan yang pantas untukmu. Tapi kalau aku menjatuhkan bola-bola ini, apa kamu masih bisa bertahan? Kamu dapat memadatkan energi ke dalam bentuk sekecil itu. Tanya Hall penasaran, apa ilmu manusia primitif sepertiku terlalu hebat untukmu? Tanya Dr. T sambil tersenyum sarkas. Hall menggertakkan giginya, dia menahan diri. Terasa dari aura sedingin es yang saat ini sudah tidak ada lagi. Baiklah, beritahu aku bagaimana cara aku bisa menemukan orang ini. Ucap Hall sambil berteriak. Jangan bertanya dengan nada tinggi seperti ini dong. Kata Dr. T. Kamu tidak pantas. Kamu. Hall terlihat sangat marah. Tapi kemudian dia menghela napas dan berkata, oke, imbalan apa yang kamu inginkan supaya kamu mau memberitahu lokasi orang itu? Aku ingin semua informasi mengenai planetmu. Aku tahu di sana teknologi berkembang dengan pesat. Seharusnya kamu tidak keberatan memberitahunya, kan? Kata Dr. T dengan ringan. Rupanya kamu penasaran dengan peradaban kami, tidak masalah. Kata Hall. Wolf. Begitu Hall memanggil, sebuah benda berbentuk bola terbang di sampingnya. Kemudian Hall berkata, ekstrak pengenalan tentang planet kita agar dapat dibaca dengan teknologi bumi. Diterima, jawab robot itu. Segera, bola terbang itu mengeluarkan cahaya merah seolah sedang menyalin data. Dr. T terlihat tersenyum puas, dia membayangkan teknologi yang begitu dahsyat dan sebentar lagi dapat dia lihat. Impiannya semakin dekat, langkahnya tinggal sedikit lagi. Dr. T tidak sabar untuk melihat dunia di bawah kakinya. Melihat robot terbang ini saja sudah membuatnya kegirangan. Robot macam ini juga sudah dikembangkan di bumi. Serupa tapi untuk fiturnya sangat jauh berbeda. Bahkan robot yang pernah dibuat Dr. T saja sangat jauh tertinggal dari robot milik Hall. Entah prosesor dan program apa yang ditanam. Robot ini melakukan perintah persis seperti robot CGI yang ada di film-film Hollywood. Dr. T tidak begitu serakah meminta data pemrograman dan bagaimana perakitan robot ini. Sepertinya tidak untuk sekarang, mungkin di lain kesempatan mereka dapat membuat kesepakatan seperti ini lagi dan Dr. T akan mengambil kesempatan. Ini, sebuah CD-ROM yang dapat dibaca teknologi bumi. Sekarang beritahu aku di mana lokasinya. Kata Hall sambil melemparkan kepingan CD ke arah Dr. T. Dr. T mengambil CD itu dengan gembira. Dia tersenyum dan menjawab, dia ada di kota LH sekarang. Dr. T dapat mengetahui tindakan Damar, tentu saja semua itu sudah terbaca olehnya. Setelah Damar keluar, tentu dia akan membawa orang-orang dari keempat keluarga untuk membantunya melawan para ghost suatu saat nanti. Peringatan, peringatan, tiba-tiba robot itu membuat suara. Damar si penyerap tulang naga telah muncul. Jaraknya 2 kilo dari sini. Hall mengerutkan kening dan berkata, rupanya dia muncul sendiri. Kalau begitu, aku menyerahkannya padamu. Aku pergi sekarang, kata Dr. T dan bergegas terbang menghilang di tengah kegelapan. Bahkan dia membuat alat yang bisa membuatnya terbang. Hall memandang Dr. T yang semakin terbang menjauh. Setelah aku menyelesaikan masalah ini,
aku akan mencarimu. Sialan, berani-beraninya mengancamku. Setelah mengatakan hal itu, dia kembali berkata, Wolf, tampilkan keadaan Damar sekarang. Sebuah cahaya terlihat keluar dari robot itu dan menampilkan sebuah mobil yang berhenti. Di tepi sungai, Damar menghentikan mobilnya di sisi jalan. Menurut informasi yang dia dapatkan, lokasi pria itu ada di tepi pantai. Jadi dia memilih turun dari mobil dan mencarinya dengan berjalan kaki. Hall menghela napas melihat pemandangan itu. Sial, aku harus menghirup napas dari udara yang kotor ini. Aku harus segera menyelesaikan masalah ini, kata Hall menggerutu. Wolf mengecil. Begitu Hall mengatakan hal ini, robot itu menghilang dan dia sudah memakai headset yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat karena sangat pas dengan lubang telinganya. Setelah beberapa saat, Damar masih berjalan mencari keberadaan pria yang dicarinya. Di pundaknya, Lung masih setia menemani. Damar merasakan pancaran energi dan langsung menghampirinya dengan cepat. Benar saja, Damar menemukan pria itu berdiri di tepi pantai seperti yang dikatakan Tirta. Dia membawa Blue Sword dan menatap Damar sambil tersenyum. Apa kamu sudah layak mendapatkan Blue Sword? Setelah Damar mendekat, Hall memperhatikan Blue Sword milik Damar. Damar melihat Hall dengan serius. Dia juga melihat Blue Sword milik Hall. Tidak diragukan lagi kalau pria ini Unding Flame. Apa kamu Ghost? Tanya Damar dengan ragu. Kamu bisa anggap begitu? Jawab Hall sambil tersenyum. Aku tidak akan repot-repot mengulur waktu untuk bercengkerama denganmu. Misiku adalah membawamu, pemilik Dragonborn Bloodline. Sekarang untuk memudahkan pekerjaanku, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, diikat dan patuh lalu ikut denganku. Atau kedua, mati saja supaya aku gampang membawamu. Pilih sendiri. Hall berbicara dengan penuh percaya diri. Dia meremehkan Damar seolah menganggap Damar adalah anak kecil yang tidak bisa melawan. Damar merasa terkejut karena langsung dihadapkan dengan dua pilihan. Tapi setidaknya Damar dapat bernapas lega, setidaknya dia tahu apa tujuan orang ini. Meskipun ada beberapa orang yang mati, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Untung saja Damar segera pergi mencari Hall, kalau tidak entah ada berapa banyak nyawa yang melayang. Damar menjilat bibirnya dan berkata, aku pilih yang ketiga. Tidak ada pilihan ketiga, teriak Hall sambil perlahan berjalan ke Damar. Di sini kamu memang terlihat hebat, tapi kalau di sekitar kami, kamu ini tidak ada apa-apanya. Pilihan ketiganya aku buat sendiri, aku yang memutuskan, bukan. Aku akan menghabisimu di sini, teriak Damar sambil melakukan serangan. Jurus dua pedang, tebasan iblis. Damar berteriak sambil menghunuskan Blue Sword miliknya. NGUNG. Tiba-tiba aura mereka terasa bertabrakan. Lung memegang baju Damar dengan erat agar tidak terjatuh. Pasir-pasir pantai di sekitar mereka berterbangan. Bersambung.